wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Puji dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan kali hari ini kita masih bisa terus belajar, meneruskan pembelajaran kita. Sholawat dan salam tak lupa kita haturkan ke hadirat junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga senantiasa kita khususnya nanti di yaumil kiamah mendapatkan syafaatul udma. Amin Allahumma amin. Pada kesempatan kali hari ini kita sudah sampai pada bab 11 tentang toleransi, ya. Nah, pada bab ini ada 2 surat atau 3 ayat pembahasan, yaitu Quran surat Yunus, ya, Quran surat Yunus ayat 40 dan 41, dan kemudian adalah Quran surat Al-Maidah ayat 32. Pada sesi ini kita akan membahas tentang tajwid yang terkandung pada Quran surat Yunus ayat 41 dan ayat 40 dan 41. Sebelum kita bahas tajwidnya, mari kita perhatikan dan baca bersama-sama tentang Quran surat Yunus ayat 40 dan 41. Namun saya mengingatkan bagi kalian yang belum subscribe pada channel ini, silahkan untuk subscribe. Subscribe adalah gratis dan merupakan insya Allah bagian dari sedekah jariyah kita. Nah, mari kita mulai bersama-sama membaca. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum may yu'minu bihi wa minhum man la yu'minu bihi. Wa rabbuka a'lamu bil mufsidin. Wa in kadzabuka faqul li 'amali wa lakum 'amalukum antum bari'una mimma a'malu wa ana bari'um mimma ta'malun. Shadaqallahul azim. Nah, selanjutnya penerapan tajwid. Sebagian yang ada di surat ini, 2 ayat ini sudah ada pada kolom ini, kita bisa perhatikan. Nah, maka kita akan membahas bagian-bagian yang mungkin belum terbahas pada penerapan tajwid bab ini. Yang pertama diantaranya adalah minhum, ya. Pada kalimat minhum di sini terdapat nun sukun bertemu hak, maka ini disebut adalah idhar halqi, yang mana idhar halqi adalah ketika ada nun sukun atau tanwin bertemu salah satu huruf halqi, yaitu hamzah, ha, kho, ain, goin, ha, ya. Itu di sini nun sukun bertemu ha. Selanjutnya adalah pada bihi. Nah, bihi di sini ada hi yang dibaca panjang, maka disebut mad silah. Kemudian mad silah qasiroh karena hi-nya tidak bertemu hamzah, maka disebut mad silah qasiroh. Kemudian pada malla, ya, idgham bila gunah sudah ada di sini. Nun sukun bertemu lam. Kemudian pada bil mufsidin, ya, ini disebut bacaan idhar komari, yang mana ada al ta'rif bertemu huruf komariyah mim, maka disebut idgham komari. Disebut idhar komari. Nah, kemudian pada kalimat bil mufsidin ini pula, ya, mufsidina. Nah, di sini disebut bacaan mad arid lisukun, yaitu ada mad di, kemudian bertemu nun yang berharokat, kemudian dibaca wakof, maka mufsidin bil mufsidin.
Nah, dinya ini disebut bacaan mat arid lisukun. Kemudian wa in kadzabuka, wa in kadzabu. Nah, di sini ada nun sukun bertemu kaf. Nah, ini disebut ikhfa hakiki. Yang mana ikhfa hakiki yaitu adalah nun sukun atau tanwin bertemu salah satu huruf ta, sa, jim, dal, za, sin, shin, shod, dot, to, do, fa, kof, kaf. Ya, itu adalah ikhfa hakiki. Nah, kemudian fakulli, ya, di sini ada lam sukun bertemu lam. Maka ini disebut idgham mutamasilain. Yang mana idgham mutamasilain yaitu adalah ketika ada huruf bertemu huruf yang sama, ya, yang sama makhraj dan sifatnya. Kebetulan di sini lam sukun bertemu lam, maka disebut idgham mutamasilain. Kemudian amali, ya, amali di sini disebut mat tabi'i, ya, karena ada kasroh, ya, diikuti ya sukun tanpa diikuti hamzah, tasydid dan sukun, maka di sini disebut mat tabi'i. Pada walakum amalukum, ya, di sini ada mim sukun bertemu ain, maka ini juga disebut idhar syafawi. Yang mana idhar syafawi adalah mim sukun bertemu selain mim dan ba. Kemudian pada lafadz antum bariuna ini mengandung bacaan ikhfa syafawi, yaitu ada mim sukun bertemu ba, ya. Kemudian bariuna, ya, ini ada bacaan mat wajib mutasil, yaitu ada mat bertemu hamzah dalam satu kalimat. Ini disebut mat wajib mutasil. Kemudian pada mimma a'malu, ya, ini disebut mat jaiz munfasil, yaitu ada mat bertemu hamzah berbentuk alif atau mat bertemu hamzah di lain kalimah. Itu disebut mat jaiz munfasil. Kemudian ini adalah bacaan wa'ana, merupakan bacaan bagian gorib, yang mana ana ketika wakof dibaca panjang, tetap dibaca panjang, wa'ana, dan ketika wasol disambungkan kepada lafadz selanjutnya maka dibaca pendek. Maka dalam ayat ini ana dibaca pendek, wa ana bari, kurang lebihnya seperti itu. Nah, kemudian mimma ini merupakan bacaan gunnah musyaddadah, yaitu ada mim yang bertasydid. Ini disebut bacaan gunnah musyaddadah. Nah, kemudian takmalun seperti tadi ini adalah takmalun, yang lun takmalunnya ini disebut mat arid lisukun, ya. Nah, demikian kurang lebihnya pembahasan tentang tajwid yang terkandung dalam Quran Surat Yunus ayat 40-41. Kurang lebihnya mohon maaf, wal afwu minkum, walhamdulillahirabbil alamin. Tidak lupa wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.